Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam INPA pada pagi hari ini bersama dengan Kak Rina, Kak Teti. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Selamat pagi Tuhan dan Allah itu baik. Pakai gerakan ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, syukur terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Adik-adik, saatnya kita doa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari Minggu Pelayan Anak. Berkatilah ibadah kami mulai awal hingga akhir ya Tuhan. Meskipun ibadah kami melalui online ya Tuhan, tapi tetap sertailah ibadah ini ya Tuhan. Hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, dengan tetap berdiri, kita mau menyanyi yang jagaku selalu dan aku bersuka cita. Kita pakai gerakan ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, memujinya. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur. Kita akan bermazmur dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyi Langit dan Bumi akan menyala. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh berada di IHMPA. Tuhan boleh memberkati kami karena pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan
terlebih lagi boleh melakukannya. Berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Alkitab memberi judul Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Kak Pinja berdoa dan berharap adik-adik selalu sehat dan bahagia. Adik-adik, hari ini Kak Pinja menggunakan latar belakang berwarna merah putih. Adik-adik tahu merah putih merupakan warna bendera negara mana? Ada yang tahu? Iya, pintar. Merah putih adalah warna bendera negara Indonesia, negara kita. Adik-adik, beberapa hari terakhir ini, adik-adik pasti banyak menjumpai hiasan-hiasan bernuansa merah putih di mana-mana. Kira-kira ada yang tahu ya kenapa? Iya, pinter. Di bulan Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya setiap tanggal 17 Agustus. Di tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Artinya, sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia sendiri, bukan orang dari negara lain. Untuk memperoleh kemerdekaan, bangsa Indonesia harus berjuang melawan para penjajah. Banyak pahlawan yang meninggal dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan. Nah, ternyata dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan, ada juga loh pahlawan-pahlawan Indonesia yang merupakan anak-anak Tuhan Yesus atau yang biasa disebut orang Kristen. Ada juga pahlawan-pahlawan Indonesia yang beragama Kristen loh. Adik-adik tahu siapa saja pahlawan-pahlawan tersebut? Nah, kita lihat gambar mereka satu persatu ya. Ada yang tahu pahlawan ini bernama siapa? Ya, ini adalah Yos Sudarso. Yang ini adalah Slamet Riyadi. Sedangkan yang ini adalah Samratulangi. Nah, kalau gambar ini adik-adik mungkin sering menemui di uang ya, di gambarnya uang ya, yaitu Patimura. Ada juga Yohanes Leimena, TB Simatupang, dan Amir Syarifudin. Perjuangan para pahlawan tersebut memberikan sumbangan besar untuk kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajah. Jumlah orang Kristen di Indonesia berada di urutan kedua. Sekalipun jumlah orang Kristen di Indonesia bukan yang paling banyak, namun perjuangan para pahlawan-pahlawan yang beragama Kristen juga diakui loh oleh bangsa Indonesia.
Apa buktinya Kak Vince? Buktinya adalah orang-orang tersebut ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dan masih banyak juga pahlawan-pahlawan Indonesia yang beragama Kristen yang mungkin belum diketahui identitasnya. Pahlawan-pahlawan tersebut memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia tanpa mengharapkan imbalan. Yang mereka lakukan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan dengan hidup mereka. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada Rasul Paulus, anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dengan hidupnya. Tahu nggak, Rasul Paulus dulu bernama siapa sih? Iya, pintar. Rasul Paulus dulu bernama Saulus. Dulunya dia orang yang jahat. Tapi kasih karunia Kristus telah mengampuni dosanya yang jahat. Rasul Paulus yang dulunya suka menyakiti orang lain, tapi kemudian dia diselamatkan Kristus dan diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini pahlawan-pahlawan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melawan penjajah sudah meninggal. Yang ada adalah adik-adik dan Kak Vince serta anak-anak Tuhan yang lain yang ada di Indonesia, yang adalah anak-anak Indonesia. Kita orang-orang percaya pada Tuhan Yesus telah diselamatkan dan diberi anugerahnya setiap saat. Kita juga adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Jadi, ayo kita berikan hidup kita kepada Tuhan melalui pelayanan bagi Indonesia. Kita harus jadi anak yang pintar, sehat, rajin, penuh kasih dan persahabatan, murah hati, sopan, dan berprestasi. Kalau adik-adik suka olahraga, latihan yang rajin supaya jadi atlet yang membawa harum nama Indonesia. Kalau adik-adik suka nyanyi, belajarlah nyanyi dengan rajin dan tekun. Dan yang lainnya. Ya, Kak Vince yakin kita semua mampu menjadi anak Tuhan yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Ayo rajin belajar, rajin baca firman Tuhan, rajin IHMPA, rajin berdoa, dan rajin berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Jadi mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan buat bangsa dan negara ini. Tuhan berkati agar kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh membawa berkat buat bangsa ini. Boleh mengharumkan nama bangsa ini. Dan terlebih lagi kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Berkati mereka dengan nikmat yang dari Tuhan sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia sehingga mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terkhusus untuk gereja kami, GBIP Bukit Harapan, Tuhan berkati kami sehingga kami juga boleh menjadi berkat di lingkungan di mana Tuhan boleh tempatkan kami. Berdoa buat Ibu Pendeta Monika, Tuhan boleh memberkati dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, sehingga beliau boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan, serta sukacita yang dari Tuhan. Berkati kami semua, sehingga kami juga rajin dalam melakukan IHMPA. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada orang tua atau kakak untuk diserahkan ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, baru saja kami sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kiranya Bapak Ibu Majelis agar boleh mengelola persembahan yang kami berikan untuk memuliakan nama-Mu saja. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah usai. Adik-adik tetap mengingat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi Cinta Akan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah IHMPA pada hari ini. Tuhan boleh memberkati kami dalam seminggu ke depan, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, berkati orang tua kami juga, sehingga boleh membimbing kami. Kami serahkan hidup kami, tolong kami, sehingga minggu depan kami juga boleh beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.